Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kita tenang, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kepada Allah Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan dan kami imani dalam nama Yesus, mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, kami boleh berkumpul pada malam hari ini. Semua bukan karena hebat dan kuatnya kami Bapa, tapi karena penyertaan dan kasih-Mu atas kehidupan kami. Kami boleh berkumpul pada malam hari ini, dan dengan kesungguhan hati Tuhan, kami datang untuk menyembah, mengagungkan, dan memuliakan nama-Mu. Mulut kami memuji nama-Mu Tuhan, dan hati kami melekat kepadamu ya Tuhan. Pujian dan pengagungan kami kembalikan kepada Tuhan kami yang hidup. Ya Yesus Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami menyembah dengan kesungguhan hati, mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan bagi kami. Ya Yesus, kami memuji, ya Tuhan, haleluya. Kami memuji, kami menyembah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Kami memuji Engkau Bapa Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Cinta Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam kesungguhan hati kita berpuji dari awal, sama-sama kita katakan, Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
layak iman. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak iman. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak iman. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak iman. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kemuliaan hanya bagimu, ya Yesus Tuhan. Kami memuji dan kami menyembah, kami mengagungkan Allah kami yang hidup. Oh, Yesus Tuhan, kami sembah. Oh, kami memuji namamu, kami mengagungkan namamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, kami memuji namamu, Tuhan Yesus. Pengagungan, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah. Dan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami ingin lebih lagi untuk memuji bersorak-sorai akan namamu ya Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan dengan sukacita, sama-sama sepakat dengan saya katakan amin. Oke teman-teman yang diberkati Tuhan, dengan sorak-sorai pada malam hari ini untuk setiap kita yang hadir, kita akan pujian kepada Tuhan. Dialah sumber kuatku, Dia yang selalu memberikan kekuatan dan menyertai kehidupan kita. Kita katakan dengan penuh sukacita, kita katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuat dengan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan rajaku selama-lamanya, selamanya.
haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan rajaku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan rajaku selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Teman-teman sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, ia akan dibawakan oleh hambanya. Kita persiapkan hati kita. Firman Tuhan adalah penolong, firman Tuhan adalah kekuatan, bahkan petunjuk bagi setiap kita. Maka dari itu dengan kesungguhan hati kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan sungguh dan dengan iman kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada hambanya yang membawa firman. Haleluya. Kita bersatu dalam doa dan bersyukur Tuhan buat kasih yang telah dilakukan Tuhan. Sehingga pada malam hari ini pun melalui Tuhan ketika pertolongan kejalan Tuhan selalu buat yang baik. Sebenarnya akan mendengarkan firman Tuhan atau firman Tuhan dari
dari awal sampai ini kau selalu bersama-sama dengan kita. Bapa, berkati juga hamba-Mu yang sangat terbatas untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Dan semoga yang disampaikan namun membuat cerita tetapi benar-benar daripada kebenaran firman. Bapa yang kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom teman-teman semua. Apakah suara saya kedengaran? Jelas Kak, jelas. Amin. Oke. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mau menyampaikan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat para pengurus NEG. Dan langsung saja teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Sekali lagi, kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukannya katakan amin. Sudah menemukan teman-teman? Kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Oke, mari kita bacakan bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sekali lagi saya akan bacakan teman-teman. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengerti dan memahami lebih jauh daripada renungan pada malam hari ini, terlebih dahulu tema kita adalah dekat dengan Tuhan. Berbicara tentang dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, bukan hal yang mungkin asik bagi kita bahwa apa sih arti daripada dekat dengan Tuhan. Apa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam hidup ini supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dengan ayat 8, bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi surat kitab Yakobus ini adalah penulis sendiri adalah Yakobus sendiri. Ini adalah kenapa dia berikan surat atau kenapa dia tulis surat ini adalah kepada orang-orang Kristen yang dianiaya, kepada orang-orang yang mengalami banyak masalah tentang pergumulan hidup, yang dulunya merupakan bagian dari jemaat Yerusalem yang tersebar ke seluruh wilayah. Itulah daripada surat ini. Kenapa ditujukan kepada jemaat-jemaat Yerusalem? Karena banyak orang-orang Kristen di sana yang mengalami yang namanya dianiaya. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa melalui suratnya ini juga Yakobus mengajarkan perilaku orang Kristen yang benar dengan mengingatkan dan menegur para pembacanya bahwa sengketa dan pertengkaran di antara orang percaya. Terjadinya pertengkaran bukan karena orang sembah, tetapi ini adalah orang seiman, satu kepercayaan kepada Kristus, kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dikatakan oleh Yakobus, bagaimana dia menuliskan surat ini, diingatkan kembali dan ditegur supaya orang benar-benar itu hanya sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Yakobus mengingatkan pembacanya bahwa segala keinginan yang didasari oleh hawa nafsu memiliki dampak merugikan dan menghancurkan, bukan hanya orang lain, tetapi dirinya sendiri. Jadi makanya dikatakan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita bisa melihat bagaimana Yakobus mengingatkan para pembacanya supaya mereka mendasari hidup mereka itu adalah di dalam Tuhan dengan firman Tuhan, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena kekuatan, bukan karena jabatan, bukan karena posisi, bukan karena harta kekayaan, tetapi didasari oleh karena iman kepada Kristus yang benar. Jadi kalau misalnya kita berkeinginan yang tidak baik, mempunyai keinginan nafsu yang tinggi, maka itu sangat berdampak, merugikan dan menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus bisa memahami dan mengerti bahwa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang benar, bagaimana cara kita untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Kita harus bukan hanya membatasi, tapi mari kita benar-benar supaya kita tidak hidup di dalam keinginan daging atau keinginan nafsu kita. Tetapi marilah hidup di dalam Tuhan. Ketika hidup kita
hidup di dalam Tuhan, maka kehidupan kita menjadi benar. Tetapi kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, ketika hidup kita tidak di dalam kebenaran, maka hidup kita semakin akan hancur dan semakin merugikan hidup orang lain dan diri kita sendiri. Mengingat bahwa keinginan dagingnya itu berhawa nafsu dan persahabatan dengan dunia merupakan dosa yang bisa memisahkan mereka dari Allah. Kalau kita bisa melihat dari ayat yang ke-1 di pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ayat ke-10 bahwa banyak hal-hal yang perintahkan atau diingatkan kepada kita supaya kita jangan bersahabat dengan dunia ini. Karena kenapa dunia ini adalah fana? Kenapa dunia ini adalah berdosa? Yakobus memberikan perintah kepada pembacanya untuk memiliki sikap menundukkan diri kepada Allah dan juga memiliki kemauan untuk membangun hubungan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal, ada 3 poin yang perlu kita pahami dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan supaya hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin dekat. Yang pertama adalah kita harus berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Sesuai dengan ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Kalau kamu mendekat kepada Allah, maka Tuhan semakin mendekat kepada kita. Tapi saya mengingatkan kepada kita, kalau kita menjadi orang percaya hanya setengah-setengah, kita juga hidup dalam kedagingan, hidup dalam keberdosa, maka terang dan bulan tidak bisa bersatu, saudara. Jadi kalau kita dikatakan sebagai orang percaya, mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang B mengatakan bahwa tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Jadi marilah kita benar-benar meninggalkan, marilah kita meninggalkan kejahatan-kejahatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana kita harus bisa menyucikan hati kita. Ketika kita menyucikan hati kita, maka gampanglah hidup kita itu bisa berdamai dengan keadaan apapun. Senang duka yang kita alami, kita berdamai dengan keadaan. Kalau kita tidak menyucikan hati kita, ketika kita tidak mau meninggalkan kejahatan, nah itu yang sangat sulit, saudara. Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan? Kalau kita saja tidak mau menyucikan hati kita, kalau kita saja tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan menginginkan hidup kita adalah supaya kita mendekat kepada Allah, supaya kita mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, poin yang pertama tadi berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Doa adalah saluran yang melaluinya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, hari-hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak jemaat Tuhan, banyak orang Kristen mengalami yang namanya kemerosotan. Kemerosotan apa saudara-saudara? Spiritual. Kadang saudara-saudara dikasih Tuhan, dan kita menganggap bahwa hidup kita hebat. Kadang menganggap hidup kita itu lebih daripada yang lain. Kalau kita tidak mengalami berbagai masalah tentang persoalan hidup, maka kita mengatakan bahwa hidup saya adalah kekuatan saya sendiri. Tapi tahu-tahunya sebenarnya kekuatan kita adalah kita masih bisa menghirup udara segar. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi itu karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Untuk merenungkan firman Tuhan, mencari kebenarannya, itu yang paling terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bagaimana cara kita membangun hubungan yang normal kepada Tuhan. Makanya di poin yang pertama ini perlu adanya doa kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Berbicara tentang hati yang jujur, saudara-saudara. Itu bukan hal yang mungkin sulit bagi kita untuk mengartikan apa sih hati itu. Memang gampang untuk mengatakan, mengucapkan hati yang jujur, tapi dalam hati, dalam praktik, apakah kita mampu melakukan apa yang kita bicarakan, yang kita sampaikan? Tetapi dalam kehidupan, karena sibuk dengan pekerjaan atau tugas-tugas, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam studi, mungkin dalam pekerjaan, kadang-kadang kita dalam satu hari itu tidak berdoa kepada Tuhan. Mungkin sekali seminggu, mungkin 2 kali seminggu. Kita juga ada saudara-saudara. Dan ini hal yang memang harus kita bangun. Bagaimana kita membangun
hubungan kepada Tuhan kalau kita tidak ada komunikasi kepada Tuhan. Secara ilustrasi saudara-saudari, misalnya contohnya aja, ayah dengan anak. Kalau anaknya tidak berkomunikasi kepada bapaknya, bagaimana bapaknya bisa mengetahui apa yang anaknya mau, apa keperluan anaknya. Jadi begitu juga dengan Tuhan, dengan kita. Bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu, tapi sekarang ada niat kita untuk meminta kepada Tuhan. Seperti di dalam Matius mengatakan, adalah mintalah maka diberikan kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Makanya segala janji-janji Tuhan itu kita percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah tidak terjadi dalam hidup kita. Sehelai rambutku, saudara-saudari di Tuhan tahu. Jadi makanya marilah kita benar-benar berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Poin yang kedua, saat membaca firman Tuhan, renungkanlah dengan hatimu dan engkau akan memahami makna sejatinya. Saudara-saudari, kita dianjurkan di dalam firman Tuhan, bagaimana kita membaca firman Tuhan itu, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan dengan hati yang dengan hatimu dan engkau akan memahami maknanya. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, kalau kita hanya membaca saja, sama halnya kita membaca buku biasa, saudara-saudara. Kalau kita tidak bisa menghidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, makanya kita katakan bahwa firman Tuhan itu biasa-biasa saja. Padahal firman Tuhan itu sangat berkuasa, saudara-saudara. Jadi makanya lah kita harus merenungkan, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sebatas kita membaca, bukan hanya sebatas kita merenungkan, tetapi kita harus juga melakukannya. Kebanyakan sekarang yang terjadi adalah bisa membaca firman Tuhan, bisa menasihati orang lain, bisa mengingatkan orang lain, bisa menegur orang lain, tetapi dalam praktiknya, dalam kehidupannya sehari-hari, saudara. Memang benar, kita sebagai hamba Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan itu adalah kita mencontohi apa yang diajarkan, tetapi bukan mencontohi setiap karakter dan tindakan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Tetapi kalau kita misalnya menyampaikan kepada kaum-kaum hawa, mungkin kepada jemaat yang tidak mengerti daripada firman Tuhan, yang mungkin susah bagi mereka untuk bagaimana cara mengerti, memahami isi Alkitab itu dengan baik. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan perlu kita pahami bahwa kita harus menyampaikan firman Tuhan itu dengan tindakan. Dan pada tindakan, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau menyampaikan firman Tuhan, kadang orang bilang, ini jujur-jujur aja, saudara-saudara, kalau kita melayani di kampung, kadang jemaat-jemaat mengatakan, Pak Pendeta nih, Pak hamba Tuhan ini, cuman pandai berteori saja, tapi praktiknya nggak ada. Ini sih kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang hamba Tuhan. Apalagi anak-anak teologi. Ini perlu kita harus benar-benar bagaimana kita bisa mengoreksi diri, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri supaya kita benar-benar menyampaikan firman Tuhan itu dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tanpa kita ubah hidup orang lain, dengan sendirinya orang lain itu bisa berubah. Karena kenapa? Dia melihat karakter hidup kita setiap hari. Dia melihat tindakan kita setiap hari, saudara-saudara dikasih Tuhan. Membangun hubungan yang benar dengan Tuhan sangatlah penting, sangat penting. Di hari-hari ini, saudara-saudari, jangan terlalu tidak tegang, saudara-saudari. Tapi di hari-hari ini mungkin adalah hari-hari yang sangat panas, ganas, ya, saudara-saudari. Kita melihat bagaimana persoalan, bagaimana kejahatan-kejahatan yang mungkin kita lihat, mungkin yang kita dengar, bahkan yang kita mungkin mungkin kita mengalami lah di lingkungan kita atau bagaimana, saudara-saudara. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak kokoh di dalam Tuhan, maka iman kita pasti tergoyah. Makanya perlulah kita untuk bisa membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa ketika membaca firman-Nya kita harus merenungkannya dan mencari dengan hati kita. Kita harus memperoleh pencerahan dan penerangan Roh Kudus dan kita harus memahami kehendak Tuhan dan apa yang Dia kehendaki dari kita. Firman Tuhan dengan cara ini, usaha kita akan membuahkan hasil dan kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita merenungkan, kalau kita membangun hubungan kepada Tuhan.
maka akan membuahkan hasil yang baik, akan membuahkan hasil yang matang, dan semakin kita dekat dengan Allah. Saudara-saudari, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendua hati. Mungkin saudara-saudara pernah mengalami yang mungkin misalnya ada yang pacaran, pernah selingkuh sama pacarnya atau lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa jangan pernah duakan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita saja saudara-saudara menduakan misalnya pacar kita, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Itu dari hal-hal kecil saja, saudara-saudara. Jadi kalau kita benar-benar serius di hadapan Tuhan, benar-benar untuk mau menyenangkan hati Tuhan, marilah jangan pernah kita berdoa Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini. Begitu juga dengan hubungan kita kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, kepada teman kita, bahkan kepada pacar kita. Jadi fokus kita pada malam hari ini, saudara-saudari, adalah bagaimana hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Poin yang terakhir, saudara-saudari, tidak terlalu panjang saya mau menjelaskan firman Tuhan, tapi intinya, saudara-saudari, kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan. Poin yang terakhir adalah carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal. Artinya, bagaimana kita mencari kebenaran? Kita mencari kebenaran bukan di medsos, bukan di Instagram, bukan di WA, bukan di YouTube. Tapi mencari kebenaran itu adalah di dalam firman Tuhan. Hal yang paling penting bagi orang Kristen untuk mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan adalah dengan mencari kebenaran. Dengan mencari kebenaran dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Tidak cukup kita hanya mencari kebenaran, saudara-saudara. Tapi kita juga harus mampu melakukannya. Tetapi dalam kehidupan, ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita lalai dalam hal ini. Seringkali kita mengandalkan pengalaman kita. Seringkali kita mengandalkan manusia. Seringkali kita mengandalkan kekayaan kita. Seringkali kita mengandalkan posisi kita. Tapi di malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang paling utama dan terutama adalah mencari kebenaran Allah. Ada amin, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Kita sangat jarang menenangkan diri di hadapan Tuhan dan mencari kebenaran atau menangani masalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tidak perlu munafik bahwa saya sendiri, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum saya masuk di sekolah tinggi teologi, saudara-saudari, karena di kampung ya berbeda di kampung dengan di kota. Jadi kalau kita melihat bahwa orang-orang kampung, apalagi ada istiadatnya itu sangat kuat, maka itu akan membuat hidup kita tergoyahkan, apalagi iman kita. Kalau misalnya ada di keluarga kita yang sakit minta, jadi kita berdoa tapi tidak disembuhkan, malahan kita ke dukun. Kadang-kadang kita nggak mencari Tuhan duluan, malahan kita mencari dukun, kita mencari manusia. Saudara-saudari, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa yang paling utama adalah mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Ini menyebabkan kita kehilangan banyak kesempatan untuk melakukan kebenaran dan kita menjadi makin jauh dari Tuhan. Apalagi saudara-saudara, mungkin pernah kalian dikecewakan dengan sahabat kalian. Mungkin contohnya salah satunya adalah ketika orang tua kita misalnya atau mungkin saudara kita yang kita cintai diambil oleh Tuhan. Maka apakah kita masih bisa bersyukur dengan keadaan itu? Apakah kita masih bisa mencari Tuhan? Apakah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, saudara? Marilah kita merenungkan. Marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing, saudara. Makanya di firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini supaya kita benar-benar merenungkan firman Tuhan, supaya kita benar-benar mencari kebenaran, supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin mendekat. Firman Tuhan berkata, tidak peduli apa yang engkau lakukan, tidak peduli seberapa besar masalahnya, dan terlepas apakah engkau melakukan tugas dengan keluarga Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengatakan bahwa ketika saya melakukan ini, misalnya contohnya membantu orang lain, mengasihi orang lain, itu hal-hal yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Dan terlepas apakah engkau melakukan tugasmu dalam keluarga Tuhan atau apakah ini adalah masalah pribadi, engkau harus mempertimbangkan apakah masalah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudari, kalau kita mau mengandalkan Tuhan,
Jangan pernah kita mengandalkan pengalaman kita. Mulai dari sekarang, kalau kita punya masalah, jangan pernah kita mengandalkan manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Marilah kita bisa benar-benar mandiri. Marilah kita benar-benar membangun komunikasi kepada Tuhan. Sering manusia mengecewakan kita, sering manusia menyakiti kita, sering manusia itu membuat kita semakin down, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, apapun masalah, kita selalu damai. Apapun, maupun orang lain hina kita, maupun orang lain menginci kita, walaupun banyak olokan yang kita alami dalam kehidupan kita, tetapi percayalah saudara-saudara, ketika kita adalah dalam Tuhan, hati kita semakin damai. Puji Tuhan, saudara-saudari dikasih Tuhan. Engkau harus memikirkan hal-hal ini. Jika engkau melakukan dengan cara ini, engkau adalah orang yang mencari kebenaran dan orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita melakukan segala 3 poin yang tadi barusan saya jelaskan, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang mencari kebenaran. Mencari kebenaran dan orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Mencari kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran sebisa kita. Jadi mulai dari sekarang, saudara-saudara, marilah kita benar-benar mendekat kepada Tuhan. Marilah kita benar-benar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita, sehingga dia digantung di atas kapsal itu, saya dan saudara-saudara. Jadi saatnya sekarang adalah bagaimana kita untuk menyenangkan Tuhan. Marilah benar-benar hidup kita diserahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai kita untuk demi menyelamatkan banyak jiwa-jiwa di luar sana. Saudara-saudara dikasih Tuhan, penutupan daripada khotbah saya pada malam hari ini adalah makin mendekat kepada Tuhan. Itulah nasihat penulis surat Yakobus kepada murid Kristus, dan bukan kepada murid Kristus pada saat itu, dan kepada kita sampai saat ini. Dengan melakukan itu, Tuhan yang makasih pun mendekat kepada umatnya, menolong mereka dan menghadapi tantangan dan pertumbuhan hidup di dunia ini. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami. Tetapi bagaimana kita bisa kuat dengan masalah? Kita bisa kuat karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita adalah bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Demikian saja firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini membawa perubahan dalam hidup kita dan membawa damai, kedamaian dalam hidup kita, dan semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada yang memandu kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pada malam hari ini atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa membacakan, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana di dalam kitab Yakobus pasal 4:8 mengatakan bahwa ketika kami dekat kepada Allah, maka Tuhan selalu mendekat kepada kami. Kami percaya bahwa kami selama ini Tuhan banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami sering jatuh di dalam dosa Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu mengampuni kami dan Tuhan selalu menguatkan kami supaya kami bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Aku berkati juga saudara-saudara yang telah mengikuti Rejum pada malam hari ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Aku berkati mereka Tuhan Yesus yang baik, supaya mereka bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi dalam pelayanan mereka. Bapa yang baik, doa-Mu yang tak sempurna ini hanya kami dasar di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang mungkin narator atau pemandu pada malam. Baik, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya pelayanan semakin hari diberkati Tuhan. Dan saya percaya dengan sungguh firman Tuhan yang telah dibagikan tertanam, bahkan akan berbuah dalam setiap kehidupan kita anak boleh hadir pada malam hari ini. Sebelum kita doa syafaat, kita angkat satu pujian. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, hatiku percaya.
Saya serahkan kepada hambanya yang berdoa Pak. Kak Aprianus Gula bisa pimpin doa syafaat. Oh iya, kayak mungkin sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mungkin ada teman-teman yang mau doakan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa sampai di penghujung ibadah kami pada malam hari ini, Bapak. Bapak yang baik, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami terlebih dahulu, Tuhan, Engkau ampunilah setiap kesalahan kami, perbuatan kami yang najis di hadapan Tuhan. Mungkin dalam karakter kami, Tuhan Yesus yang baik, dalam omongan kami, dalam tindakan kami, bahkan pemikiran-pemikiran yang kami kotor, Tuhan, tindakan kami kotor, tapi kami jadi penghalang dan hambatan berkat dalam hidup kami. Bapak yang baik, kami berdoa kepada Tuhan Yesus yang baik buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa secara pribadi, Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan, supaya negara kami bangsa Indonesia menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, Engkau berkati juga para pemerintah kami, baik sampai bawah, Tuhan, Engkau memberkati Bapak yang baik. Engkau berkati Bapak Presiden kami, Engkau berkati seluruh pemerintah yang ada di negara kami Indonesia, Tuhan. Berkati para menteri, Engkau berkati para gubernur, wali kota, bahkan camat, bahkan RT RW, Tuhan, Engkau memberkati. Engkau berkati TNI Polri, dan Engkau berkati DPR dan lain sebagainya, Tuhan, yang akan memberkati. Kami percaya Bapak bahwa setiap roda-roda pemerintah di negara kami Indonesia bisa berjalan dengan baik. Kami itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus yang baik pada malam hari ini, buat secara khusus untuk pengurus NIG pada malam hari ini. Kau memberkati Bapak yang baik, mungkin ketua NIG dan pengurus-pengurus yang lain, kau memberkati secara luar biasa Bapak, supaya mereka semakin terus maju dalam pelayanan ini, Tuhan Yesus yang baik. Kau berkati juga para hamba-hambamu yang telah melayani pada malam hari ini, secara khusus buat saudara Nando yang melayani kami pada malam hari ini. Kau memberkati Bapak yang baik, kau berkati setiap pekerjaan, bahkan studinya untuk melanjutkan S2, Tuhan, kau memberkati. Kau berkati juga keluarganya yang ada di kampung, Tuhan, Tuhan yang memberkati supaya keluarganya bisa selalu damai, sejahtera dalam hidup mereka setiap hari. Kau berkati juga semua saudara-saudaranya dan seluruh isi rumah mereka yang kau yang memberkati, Bapak yang baik. Kau berkati juga Tuhan, teman-teman dan saudara-saudari yang sudah gabung pada malam hari ini. Kau berkati mereka secara luar biasa, Tuhan Yesus yang baik, baik dalam pekerjaan mereka, studi mereka, bahkan pelayanan mereka, Tuhan yang akan memberkati. Kau berkati kesehatan mereka, Tuhan Yesus yang baik. Kau berkati setiap para pengharapan dan juga cita-cita mereka ke depan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan Yesus yang baik. Bapak yang baik, Engkau juga percaya Bapak bahwa pada malam hari ini Tuhan akan menolong kami dan apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberkati Bapak yang baik. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik buat keluarga kami masing-masing di manapun mereka pada malam hari ini, Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus yang baik, supaya keluarga kami bisa tetap sukacita dan selalu setia terus dalam kehidupan mereka setiap hari, Bapak yang baik. Bapak yang baik, Engkau berkati juga Tuhan Yesus yang baik. Mungkin saudara-saudara kami yang mengalami suka terkutuk pada malam hari ini, Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, ketika mereka mengalami penyakit, Tuhan yang angkat, Engkau sembuh baik dalam nama Yesus. Kami percaya Bapak, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam setiap kehidupan mereka, Bapak yang baik. Bapak yang baik, pada malam hari ini kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat teman-teman yang mungkin masih belum gabung pada malam hari ini, mungkin minggu-minggu yang akan datang, Tuhan Engkau gerakan hati mereka supaya mereka semakin dekat dengan Tuhan sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini, supaya kami bisa mendekat kepada Allah dan Tuhan juga akan mendekat kepada kami. Bapak yang baik, Engkau berkati kami semuanya, dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkati juga teman-teman mungkin mau tidur atau mungkin ada pekerjaan lain, kegiatan sepanjang malam hari ini, Tuhan yang akan memberkati Bapak yang baik. Bapak yang baik, ini doa anakmu yang kesempurna ini hanya akan meneruskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih Kak Apri. Syafaatnya malam ini. Lanjut Delestari. Oke. Mohon maaf ya, sinyal saya kurang mendukung di sini ya. Oke, sangat terberkati malam hari ini di mana kita diajarkan bagaimana cara untuk selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat Kak April Gule sudah sharing pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pekerjaan terlebih-lebih ya. Tinggal nunggu ini. Sukses ya Bang. Semangat. Dan terima kasih juga buat worship leader kita malam hari ini yang sangat luar biasa sukacitanya. Kak Nando, thank you. Tuhan senantiasa pakai lebih ya. Tetap semangat melayani. Dan malam hari ini kami sampaikan bahwa minggu depan kita akan beribadah kembali seperti jam yang sudah ditentukan. Mungkin malam hari ini kita tidak banyak, mungkin karena teman-teman kita anak STT lain banyak kesibukan dan tahu aja asrama bagaimana. Jadi tidak jadi masalah bagi kita. Malam hari ini kita ada 6 orang, tapi puji Tuhan, yakin percaya bahwa Tuhan bekerja atas kita pada malam hari ini sehingga peribadahan kita malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan mungkin ada pengumuman dari Katime. Itu saja dari Lestari, saya ucapkan terima kasih. Dari saya tidak ada pengumuman sih, cuman terima kasih banyak untuk teman-teman sudah bersedia melayani malam ini. Terima kasih buat Kanando, buat Kak Arianus, dan berkati senantiasa dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, masa depan, jodoh, dan lain sebagainya. Terima kasih juga untuk renungannya Kak Aprianus mengajarkan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Malam ini saya disadarkan secara pribadi karena begini biasanya habis mandi sore saya mikir, nah saya habis mandi saya berdoa. Saya ambil waktu untuk berdoa. Tiba-tiba habis pakai baju lihat HP. Jadi nggak jadi deh saya dekat sama Tuhan. Sampai malam ini saya beribadah, jadi tadi sore saya lupa dekat dengan Tuhan, saya lupa doa pribadi, baca Alkitab. Karena habis mandi, habis pakai baju saya langsung lihat HP. Terima kasih sudah mengingatkan lagi ke Aprianus. Tapi dekat dengan Tuhan bukan berarti hidup kita tidak ada masalah ya. Justru kadang-kadang ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita pasti semakin hari semakin banyak masalah. Tapi itu bukan membuat kita untuk semakin jauh lagi dengan Tuhan, justru dengan masalah itu akan menjadi ujian bagi kita. Tuhan mau melihat seberapa setianya kita dekat dengan Tuhan ketika kita berada dalam masalah. Justru masalah itu kadang-kadang menjadi sumber pengingat ya bagi kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Jadi saya ajak teman-teman, mari luangkan waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, beribadah bersama, mengambil saat teduh, secara pribadi untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Kak Aprianus Gula, sangat memberkati, dan saya percaya juga firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Itu saja dari saya, terima kasih.